nek uar juga di pantai ki aduh rasain di pantai meureun nek uar mah kumaha lamun anu nojo si tukang nek uar jarum aduh Rasain ini war rasain di anak kita jauh gini. dasar nek uar sampai di awal kali ayam penyet, ayam penyet bukan nasi kebuli mati. nasi kulit, nasi goreng. Jadi ya terus saya juga di Bandung buka nasi di Suropati itu nasi timbel sama soto saya ya udah gitu ya pokoknya setiap tempat tuh saya gagal sampai 8 kali gagal saya coba lagi Ternyata yang cocok ini nasi ayam penyet ya. iya Pas. terusan saya di food court juga jualan soto sama pecel nasi pecel di Khas sarapan Jawa berarti pagi. itu nasi pecel khas Jawa ya, ya, teman-teman. khas Jawa terus saya nano ada saya jualan apa namanya ikan sambal dabu-dabu karena saya setiap tempat saya bersinggah gitu ya ada lama saya pelajarin ada menu tersendiri yang di sana saya pelajarin saya pakai dulu saya bisa bikin nasi kebuli nasi kapsa saya bisa bikin Bisa bikin. iya setiap menu yang saya orbitkan insya Allah itu jadi lumayan gitu Tapi prosesnya yang paling bagusnya ayam penyet. ya ini sekarang ayamnya bisa jadi nanti saya bikin apa lagi kayak gitu kandungan sekarang ini ya Sekarang kan nanti saingan kan banyak kan ini. iya Saingan kan banyak. Itu gimana Nah, nanti kan. cara menghadapi nah saya kompetitor. kompetitor itu kalau kita di Grab sama ini ya kita ikut aja update sama promosinya dengan Grab sama GoFood insya Allah nggak ke ini apa Gak kegilas ya. nggak ketinggalan sama jaga mutu kita makanan kita Iya. gitu. Kalau packaging gimana nanti? Packaging juga lumayan gitu cuman sekarang saya juga ada ini sendiri packagingnya Ganti yang lebih unik lagi ya nanti ya ya. bisa nanti saya mengembangkan itu ya kan. Jadi sebetulnya emang kita itu harus fokus Kedua harus update juga harus nanti. update terus update gitu Kan kalau misalnya masalah update ini nanti yang Api potong dulu. Mm, Dulu kan makan itu pakai daun nanti ya. iya Daun berkembang seiring zaman berubah menjadi kertas nasi. Kertas nasi berubah lagi jadi styrofoam sekarang kan. Nah, styrofoam berubah lagi jadi kardus sekarang nanti. iya jadi segala sesuatu maksudnya itu kita Ikutin. oke harus ngikutin tapi kita juga harus ada khas sendiri lain daripada yang lain terus terang saya juga masih ada kelemahan gitu jadi itu saya pengen sekarangnya packaging kayak sekarang itu ini dus kenan sementara kan dus gitu. Insya Allah ke depan juga saya pengen jualan sambalnya di botol. Oh, iya itu iya benar. Iya. Itu kalau sambal itu nanti bisa awet berapa lama itu? Tanpa bahan pengawet kan nanti? Tanpa bahan pengawet. Alami ya. Alami ya. Nah, kira-kira sudah apa namanya? Sudah riset berapa lama nih? Saya sekarang belum ini ya. Belum riset? Yang lebih sebulan. Sebulan Kalau awet. yang Lumayan Gitu. sebulan awet. Iya. Jadi belum resep benar-benar saya pengen riset dulu benar-benar Iya. saya nikah. Nanti nah itu kuliner ya, di bidang kuliner ayam penyet. Nah, saya kan orang sini nih, pendatang sini. Bukan saya juga dengar-dengar nih di kampung sini. Saya belajar kulturnya, ngikutin kultur yang ada di sini, komunikasi yang ada di sini. Saya tuh mangki itu yang mana gitu. Belum tahu ya nanti itu yang mana sih ayam penyet, nanti ayam penyet. Kenapa? Karena yang saya dengar itu di luar nanti suka bantu apa namanya bidang olahraga, terus kesenian, terus
bidang sosial lainnya. Nah saya pengen tuh, makanya saya datang ke sini. Awalnya gimana? Oh ternyata pengusaha ayam penyet. Terus sosialisasinya secara emosional bagus, makanya sih pengen datang ke sini secara langsung. Mandi itu yang mana sih gitu. Oh ini, oh ternyata orangnya enak lah diajak ngomong lah gitu. Mante itu sebetulnya saya itu singkatan. Oh nanti itu singkatan. Ya jadi dulu tuh ada sejarahnya. Waduh ini panjang nih sejarahnya. Mante itu karena dulu itu ponakan saya itu, anak adik saya itu dia belum latah bilang leti. Jadi leti, jadi dia bilang itu usia 2 tahun itu wah ente. Nah, jadi karena anak-anak di sini banyak yang panggil mak, ya saya bilang mak ente. Kalau di Sunda itu mak itu mengibukan. Nah itu ya, kalau di Sunda ya. iya sama mak ente jadinya. Ponakan saya kalau manggil saya Wanti ya. Sampai kebiasaan sampai sekarang gitu ya. Iya jadi kebiasaan dan jadi jargon saya. Jargon saya dibawa ke ayam penyet itu manti, ayam penyet manti gitu. Nah itu dia. Jadi ikon ya. Jadi label ayam. Kayak ini ya, manti kayak apa namanya? Ayam Suharti. Mungkin itu juga sama kayak gitu sejarahnya. Iya mungkin cuman kan itu kan nama. Kalau saya juga ini cuman ini kan latah. Iya. Sekarang anaknya udah gede. Aduh, yang dulu tahu. Udah ini SM dia kemarin download. Alhamdulillah. Iya. Nanti manti itu ada rasa sosialnya bagus sekali kalau saya dengar ya, kalau saya lihat dengar gitu. Itu manti sebenarnya harapannya pengen apa sih? Kenapa bisa begitu? Kenapa ini ngebuang duit saya nanti? sebenarnya saya sebagai putra daerah di sini gitu ya kan kewajiban kita kalau misalnya ada uang lebih kita kasih karena di di antara rezeki kita tuh ada buat rezeki orang lain gitu jadi ya saya mah nggak punya tujuan apa-apa karena saya peduli dengan kampung saya, daerah saya. Karena manti lahir di sini di kampung sini. Saya lahir di sini. Dibesarkan di sini. Ya nyumbang olahraga lah, budaya lah, seni lah sebagainya. Ngapain begitu? Kan sayang uangnya kan begitu kan ya. Kalau misalnya itu kan pandangan orang lain umum ya, secara umum kan begitu. Kalau bagi saya kebetulan saya cuma anak satu ya kan. Saya tuh hidup. Itu kalau kita mati itu semua ditinggalin. Bawa apa nanti? Nggak bawa apa-apa gitu. Ya sekarang apa salahnya lah kita buat yang bermanfaat. Masih hidup itu buat bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu contoh. Jadi istilahnya begini lah, orang ngumpulin harta tapi sedekah enggak itu kan itu terus dia juga dikubur cuma 1 kali 2 meter. Iya, itu kan yang enak orang yang ditinggalkannya anaknya kayak cucunya ya kan gitu. Apa nggak sebaiknya selagi kita masih hidup kita berbagi kalau kita tuh ada uang gitu. Karena sebagian rezeki kita itu ada doa dari mereka. Iya. Gitu. Betul nanti. Iya. Berarti harapannya untuk kampung Manti sendiri ingin berkembang, bermanfaat untuk kampung sendiri. Iya betul. Kalau misalnya ada kesempatan untuk kampung yang lain nanti ya. Oh boleh. Siapa tahu nanti jadi milioner nanti. Iya saya. Pengusaha kapal misalkan. Iya, berharap ya insya Allah karena emang saya udah kebiasaan seperti itu. Nah itulah kebiasaan. Iya. Kebiasaan itu susah. Nah itu jadi susah sekarang kebiasaan. sampai sekarang saya juga lagi ekonomi saya begini tapi kalau lihat orang membutuhkan itu ya saya rasanya pengen ngasih hati nurani saya kan gitu. Cuman kan kita harus kondisikan dengan keuangan kita juga gitu. Jadi ya segala sesuatu kita emang diantara rezeki kita tuh ada hak milik orang lain. Betul. Ya, hak milik orang lain tuh kita harus pilih-pilih orang yang seperti apa proporsional yang bisa dikasih atau
yang tidak dikasih, yang bisa tidak, yang pokoknya yang bisa kita kasih Soalnya ya. kan zaman pakai sekarang banyak bis- ini ya Manti ya, banyak Iya banyak. apa Ya, namanya apa kalau bahasa namanya zaman sekarang tuh disalahgunakan acting apa modus lah itu. Modus. Tapi kan saya orang sini, saya tahu ya kan gitu. Jadi ya kalau ini dilihat, karena kan saya juga senang belusukan orangnya gitu. Cuman sekarang itu karena badan saya sudah berat, Iya. bukan berarti saya itu malas gitu. Ya. Jadi ya jarang gitu jadinya. Ya insya Allah lah, mungkin saya sebentar lagi saya minta doanya dari masyarakat, saya sehat gitu. Amin. Ya insya Allah. Manti ada nggak kepikiran diet gitu? Ya ini juga mau kepikiran diet ini teh kan gitu. Berat bawa badan. Iya. Jadi berat bawa Biar nggak badan. belusukan, berat bawa badan ya. Tapi kadang-kadang di hati mah pengen, makanya saya itu udah gini-gini juga naik gunung mas saya teh masih Masih kuat. mampu. Cuman jeda waktunya Gila waktu bisa lama ya nanti ya. biasa, mungkin kalau orang biasa mah naik cuman 2 jam. 2 jam, nanti Saya 5 jam, 6 jam. 5 jam, 6 jam gitu. Tapi ya kemauan kita asal ada mau, insya Allah dijalani Iya. gitu. Ya misalnya kemana-mana juga saya ya sabar, saya kan nggak bisa cepat-cepat kan gitu jalannya agak lambat. Nanti ya orangnya supel lah. Keren lah kata saya tuh, bisa diajak kekinian lah. Waduh, Bisa diajak kekinian lah. si AA yang sekarang itu update tuh bagus, AA punya skill yang bagus sekarang, tolong kembangkan yang nggak ada di sini. Kan belajar dari Mak Minti kan. Sepatu enggak lah, Belajar dari Mak Minti. saya kan cuma di lapangan kayak namanya juga udah nenek-nenek, jadi kadang-kadang gaptek kayak gitu kan. Itulah saya doakan Manti mudah-mudahan sehat. Apa yang Manti keluarkan untuk apa masyarakat di kampung Manti khususnya di Sunan Mekar bermanfaat bagi orang lain. Semoga berkah rezekinya Allah tambah lagi. Hari Minggu nih sekarang nih, lagi libur dulu. Ada renovasi itu makam di Makam keramat, makam keramat. Iya, makam keramat jadi kampung Cempaka dia. Bagi mereka gotong Berarti itu situs kebudayaan nanti ya. situs kebudayaan itu dia aset yang nggak ternilai harga. Harus dilestarikan nanti ya. Nah, iya saya juga tertarik kok, saya misalnya ada uang mah saya pasti kasih. Enggak kok, saya dengar Manti udah duluan ke sana. Saya dengar udah duluan ke sana dia Manti itu sama ini sama si kakang ini. Udah duluan ke sana, makanya saya kesini ke rumahnya aja langsung. Ada ini nggak pesan Manti buat masyarakat Kampung Sunan Mekar atau untuk yang lain? Nanti ini luas nanti loh. Oh iya, ya. Untuk Bisa. berkembang nih, untuk Nah, berkembang untuk atau apa? berkembang kita itu kalau di Sunda itu ya dia punya penyakit Penyakit cina tuh Oh, bisa iya, iya. horeang Ah. penyakit itu susah kenaon hilangkan penyakit itu. Jadi harus punya ilmu, kudu Kudu harus harus bisa berarti. Jadi ilmunya kudu Diganti jadi harus. gitu. Jadi harus bisa. Jadi segala sesuatu katakan kita kan lahir pun kan nggak bisa apa-apa, semua itu Oh iya benar. belajar kan gitu ya, ilmu kudu harus bisa ya kan. Sekarang kan zaman ini di YouTube banyak belajar kan kita. Nah ini yang si AA bilang ini kualitas bagus, saya tuh ya kan Harus ya. ya harus itu harus dan itu harus ya kan? Yang dulu nggak bisa berjalan waktu bayi jadi harus bisa berjalan ya. Nah Bisa itu kan dia dia berusaha sendiri kan dia. Yang tadinya bisa berjalan harus bisa berlari. Nah seperti itu. Bagus. Tapi istilahnya kita tuh jangan cepat putus asa. Kebanyakan orang itu mengerjakan sesuatu kalau udah nggak jadi ya udah dibiarkan begitu saja kan. Ya harusnya Finish.
optimis kayak gitu. Semangat terus ya Manti ya. Semangat. Manti sekarang udah umur berapa? Saya 52 tahun dan setengah. Asli orang Sunda Mekar. Asli orang Sunda Mekar. Bapak saya orang Cimacan, ibu saya orang Bakan. Jadi ya udah asli orang sini, orang Cimacan. Gitu. Jadi keturunan saya benar-benar saya orang Cimacan. Karena ibu bapak saya asli orang sini. Dan saya lahir di Babakan. Makanya istilahnya kita nggak peduli bagaimana sekarang di sini. Saya lahir di sini, gitu. Nanti kalau di Cimacan itu ada macannya nggak? Itu Cimacan itu. Jangan-jangan macannya ngikutin Manti nih. Itu apa namanya? Siloka. Siloka. Karena Cimacan itu tuh di kaki Gunung Lingga. Gunung Lingga, oh iya. Gunung Lingga itu kan makannya ayam tadi pagi Makan juga. makan keramat. Jadi silsilah itu jadi ngabaju jadilah katakan Cimacan, Cipari, Cimarga. Kenapa Cimacan ya? Cimacan. Iya yang satu di apa namanya sebetulnya itu. Dan dulu juga di Gorobong itu dia itu dulu kan kampungnya. Zaman bahulanya itu orang-orang dari keraton Sumedang Larang itu yang istilahnya nggak mau berbakti ke Belanda kabur lah ke situ. Mengungsi lah, makanya kita jangan main-main kalau orang Cimacan. Oh berarti Cimacan itu asli dia orang pertama asli ya? Apa Iya, namanya? iya. Turunan. Penduduk pertama. Iya. Sesakalanya dan Cimacan tidak bisa lebih dari 20 suku, 20 kakaknya. 20 kakak. Segitu aja dari dulu. Gak nama gak kurang. Iya, Itu harus dilestarikan nanti. nah makanya saya juga yang nggak tahu mungkin saya sebenarnya sudah lama anak-anak suruh saya maju jadi lurah, tapi yang mungkin kebetulan saya juga ya belum masanya ya gitu. Nah saya sendiri sekarang juga Punya keinginan. ya ingin membangun daerah saya, daerah Semuala di dapil 4 gitu. Ya, soalnya target di sini itu di Kabupaten Sumedang itu kita ini objek wisata di sini. Wisata. Ya karena kenapa sekarang gitu kan di Majalengka udah bikin bandara, ya kan? Di sini kita ini aset-aset sumber daya alam yang tidak ternilai harganya itu sangat banyak sekali. Ya kan? Salah satu contoh Gunung Lingga, ya kan? Terus Susunan Tangga Haji, Batu Dua, itu Batu Dua sekarang jadi nggak digunakan kan sia-sia itu habis berapa miliar kalau dipikir-pikir Ya, gitu. kalau itu view-nya bagus ya kalau naik ke atas ya. View-nya bagus. Nah sekarang itu disebut sebetulnya Peralayan. kita pergunakan sebaik-baiknya sebelum proporsional. Gitu. Sekarang apa namanya dijati gede kan gitu. Jadi semua itu segala sesuatu di sini pun bisa kita dibikin tempat wisata. Bisa di situ. Di Cimacan dari dulu saya tuh bicara dengan kuku dari zamannya Ku Jana dengan dahulu ya kan. Saya pengen ya belum ada zaman Ku Jana. Saya pengen di sini itu saya pengen jadi desa wisata Cimacan kan di Sambila itu kan banyak pinus-pinusnya. Apa enggak sebaiknya kita itu istilahnya sekarang itu dibikin tempat wisata kan dibikinlah di situ kolam renang nggak ada di dekat outbound kayak gitu demi perkemahan kayak gitu
Nah, emang kita harus kerjasama dengan ya dengan pemerintah, kan bukan uang sedikit. Jadi saya tuh udah dari zaman Kata Yaya sekarang katanya Pak Imam, jadi katanya mau turun nih tahun 2022. Anak saya lihat tuh, kayak saya pengen lihat. Mudah-mudahan aja nanti. Iya, Nanti gitu. ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan Terrealisasi. terrealisasi. Ya, istilahnya cita-cita kita, masyarakat kita itu jadi masyarakat itu apa namanya, ada pemasukan dari daerah itu sendiri. Iya. Setidaknya ya, untuk contoh misalnya di sana ada ini Pariwisata. ada pariwisata, jadi hasil bumi di desa Sunda Mekar bisa kita jual belikan di sana ya. dan kita bisa tingkatkan kualitasnya kan gitu. Misalnya dari home industrinya, dari perikanannya, dari pertaniannya, itu semua gitu loh, bisa. Jadi kita tingkatkan itu semua, insya Allah. Sekarang ke puncak misalnya, puncak cuman punyanya itu view, ya kan, gunung yang bagus. Kenapa mereka jadi terusan jualan pila kayak gitu kan, terusan makanan banyak kan gitu, sayuran kayak gitu. Nah, saya tuh pengen seperti itu, segala sesuatu, apalagi aset sumber daya alam kita ada Besar sekali nanti. besar gitu. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Opan yang Kunci Marga, ya bagus. Terus di sana kan ada kopi, ada robusta, terusan cengkeh. Lagi dirintis sekarang kopi ya? Lagi dirintis. Nah, terusan sepatu. Saya tertarik banget tuh orang itu bagus bikinnya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Nah, jadi gini ya, jadi di otak saya tuh misalnya nanti kita ambil lah tenaga ahli tukang sepatu di sini, terusan jadi untuk apa namanya, mendidik anak-anak muda di sini. Trainer ya dia. Terus keren juga kita tingkatkan kualitasnya sehingga daya jual keren kita bisa lebih. Buat yang bermanfaat. Nah, itulah pesannya. Jadi hapus kata ganti dengan kata harus. Maksudnya jangan malas, kamu harus semangat dan bisa. Iya, betul. Itu pesan dari nanti. Tetap semangat terus. Nanti ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan acara dengan Manti pula. Nanti di channel Manti channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan penonton semua sehat, Manti juga sehat, keluarga. Mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat untuk semua yang melihat atau yang mendengarkan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.